Halo, kembali lagi bersama kami Sang Pendoa. Terima kasih sudah mampir di channel kami. Silahkan like, komen, dan juga subscribe kalau kamu suka dengan konten-konten kami untuk memotivasi hidup yang lebih baik lagi. Sesuai dengan yang ada di dalam judul, bagaimana kita bisa menemukan kehidupan yang bahagia, yang sukses, yang tidak selalu ada masalah. Bagi Anda yang memang senang dengan konten ini cukup sedikit lebih panjang dari biasanya karena harus ada penjelasan dan juga beberapa hal yang harus dijabarkan. Sering kita menemukan kebuntuan-kebuntuan di dalam hidup. Sering kita berencana tetapi tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Karena kita punya rencana, Tuhan itu punya kuasa. Tetapi di sini saya mau menegaskan dan juga menekankan, terkadang perencanaan kita ini tidak terlaksana, juga memang kurang kesiapannya diri kita. Jadi kita ini sebagai pelaku utamanya, fisik kita ini sebagai pelaku ikhtiarnya, dan batin kita ini sebagai penarik dari energi dari semesta. Jadi bagaimana supaya semuanya itu seimbang dan selaras? Tentu saja tidak mudah. Makanya sekarang kalau kita perhatikan di sosial media, banyak sekali konten-konten yang membahas tentang motivasi, tentang spiritual, tentang energi, tentang healing batin. Itu bisa kita ambil dan kita manfaatkan untuk bekal hidup kita, untuk penyemangat kita. Berbicara mengenai bagaimana supaya kita menemukan keselarasan di dalam hidup, tentu saja tidak luput dari sebuah proses, karena tidak ada padi yang bisa menguning dalam satu malam. Jadi padi itu juga sampai menjadi padi yang menguning, sampai menunduk, sampai menghasilkan beras, itu tentu saja perlu proses. Begitu juga dengan hidup kita. Ketika kita memulai perjalanan kita, merintis, memulai usaha kita, memulai karir kita ini akan ketemu tahapan demi tahapan, filter demi filter. Entah di pertemanan, kita harus memfilter ulang sampai kita bertemu yang benar-benar pengen bersama kita. Entah di pekerjaan, kita akan terfilter. Kita akan ketemu yang benar-benar sesuai dengan diri kita, sesuai dengan nilai-nilai kebaikan. Jangan pernah down, jangan pernah putus asa ketika mungkin kita pernah melakukan sebuah kesalahan, karena itu adalah sifat manusia. Tetapi yang paling penting adalah sebuah kesadaran bagaimana kita belajar dari kesalahan itu, dan dari kesalahan itu membuat kita sadar, oh saya salah dan saya akan memperbaikinya. Oh, kalau saya dekat sama teman si A, si B, si C ini kurang membuat saya baik, ya, tidak ada feedback baik, ya udah saya filter saja dan skip, dan kita lanjut dengan perjalanan di dalam hidup kita. Jadi sebuah keselarasan ini akan ditemukan dengan proses dan seiring berjalannya waktu. Tetapi bagaimana dengan seiring berjalannya waktu juga kita iringi dengan disiplin diri yang tinggi. Ketika kita disiplin, kita punya target, kita punya mood, kita punya niat, dan kita menjalankan dengan baik, kita mulai intinya. Mulainya dari hal yang ringan-ringan dulu. Mungkin kalau kamu dulunya kurang bisa merapikan kamar, kamu cobalah belajar lebih rapi. Kalau kamu dulunya rezekimu hanya untuk diri kamu saja, kalau kamu berpikir untuk diri kamu saja, ya wadahnya itu kecil. Kalau kamu berpikir untuk orang banyak, untuk keluargamu, untuk membahagiakan orang tuamu, pasanganmu, wadahmu akan besar. Jadi uang itu juga energi yang memadat. Nah, uang itu juga energi. Kita ini juga energi, alam semesta ini juga energi. Semuanya juga diawali juga dari niat. Jadi bagaimana semuanya selaras. Perbaiki niat kita, perbaiki mindset kita, perbaiki pertemanan kita, perbaiki gaya hidup kita. Dimulai dari yang sepele, yang awal tadi membersihkan kamar. Mungkin kalau kita kurang rapi, kita biasanya mandi 1 kali sehari, bagaimana kita mandi 3 kali atau 2 kali sehari.
Kita awalnya makannya suka asal, bagaimana kita makan dulu makan yang sehat-sehat. Dimulai dari situ. Bagaimana kita juga tidak usah terlalu berpikir terlalu tinggi, boleh bermimpi tinggi, tetapi juga dengan action yang tinggi. Jadi semuanya ayo diseimbangkan. Karena seperti sebuah bohlam lampu, ketika listrik itu diterima dengan baik, kabelnya itu nggak ada yang error, nggak ada yang terputus, lampu juga akan menyala dengan baik. Begitu juga diri kita. Ketika kita semua menjalankan dengan baik, maka akan maujud, ya, akan selaras dengan diri kita. Jadi keselarasan itu ditemukan tentu saja dengan proses, dan proses itu nggak mudah. Proses ini akan memahatmu, proses ini akan membentukmu, dan tentu saja itu sakit di dalam sebuah proses. Tetapi ketika kamu lebih besar keinginanmu daripada rasa lelahmu, rasa capekmu, kamu akan ketemu sebenarnya dengan apa yang kamu inginkan, yang kamu sebut dengan keselarasan diri. Ketika semuanya selaras, ketika semuanya seimbang, semuanya itu akan terasa sangat mudah. Dan kemudahan itu didapat dari kesulitan terlebih dahulu. Semoga kita bisa menjadi orang-orang yang selalu dipertemukan dengan orang-orang yang baik, selalu dipertemukan dengan hal-hal yang bermanfaat, dan bagaimana kita juga bisa bermanfaat juga buat orang lain. Karena kita perlu ingat, kita ini sebelumnya tidak ada, sebelum lahir kita menjadi ada, dan kita akan kembali lagi tidak ada. Jadi untuk apa hidup ini selain kita harus bermanfaat untuk orang lain. Terima kasih ya. Semoga keselarasan bisa dipertemukan dengan proses. Dimulai saja dulu. Dimulai disiplin. Yang senang meditasi silahkan meditasi. Yang senang zikiran silahkan zikiran. Yang senang membahagiakan orang lain silahkan membahagiakan orang lain. Yang pengen kaya silahkan dimulai dari menabung, ibadahnya lebih rajin. Yang pengen hidup lebih baik silahkan dicek dulu kesehatannya, dicek dulu pertemanannya, lingkungannya, pikiran kita, hati kita, niat kita. Dimulai dari situ dan diterapkan. Ketika kita mulai lupa, kita ingat lagi tujuan kita. Ketika kita mulai lupa, kita ingat lagi tujuan kita. Terima kasih teman-teman, semoga bisa membantu Anda selaras, karena ketika kita masih memilih jalan, feeling, dan keadaan yang sama, maka hidup kita akan sama aja. Ketika kita mulai mencoba untuk memperbaiki, godaan untuk pengen kembali ke masa yang shadow kalau bahasa human design, atau godaan untuk kembali ke masa-masa tidak baik itu selalu ada. Tetapi ketika kita memiliki niat yang kuat untuk memperbaiki kualitas hidup kita, tentu saja Tuhan juga akan membantu kita, mempermudah jalan kita untuk menemukan itu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya doakan Anda semua, Anda semuanya sehat selalu, dan kita selalu dalam keadaan berlimpah. Amin.